Berikut ini adalah simulasi menggunakan MATLAB pada 3 kondisi. Skenario pertama, skenario kedua, dan skenario ketiga. Scramble di Scramble menggunakan modulasi BPSK sampai 16 PSK pada kanal AWGN. Berikut ini adalah parameter untuk sistem OFDM dan OFDMA. Berikut parameter scrambling sesuai standar 3GPP. Untuk data input yang digunakan diatur manual yang dimana user 1 10110010 dan user 2 1001101. Langkah pertama dimana menghitung jumlah simbol untuk masuk ke dalam modulasinya. Kemudian membuat codingan untuk khusus scrambling yang dimana khusus scrambling menggunakan PRBS Gold Sequence. Untuk kondisi 1, tidak ada scramble di mana hasil inputnya itu akan dikirim ke sinyal OFDM. Kemudian untuk kondisi kedua, ada scramble yang dimana mengsorkan antara input dengan PRBS. Lalu, hasil scramble ini yang ditransmisikan ke dalam OFDM transmitter. Kemudian di kondisi ketiga ini sama dengan kondisi kedua. Kemudian lanjut ke mapping bit per simbol yang dimana menjadikan bit ke dalam bentuk simbol di dalam proses modulasi. Berikut rumus modulasi yang digunakan. Sebelumnya, proses modulasi yang digunakan untuk simbol dialokasikan ke masing-masing subcarrier. Yang dimana user 1 subcarrier ganjil dan user 2 subcarrier genap. Selanjutnya adalah OFDM transmitter dari IFFT, kemudian dilakukan penambahan CP. Kemudian berikut ini adalah rumus PAPR, yang dimana 10 log maksimum PWR dan rata-rata PWR. Selanjutnya, berikut ini adalah codingan PSD. Kemudian, untuk receiver, yang dimana di receiver dimasuki kanal yang dimana kanal AWGN, dan kanal AWGN tersebut diberi noise. Kemudian, pada receiver ini memiliki proses FFT dan dilakukan penghapusan CP. Lalu, di proses demodulasi, simbol diubah kembali menjadi bit. Kemudian, ditentukan bar untuk masing-masing kondisi, yang dimana bar pada kondisi 1 menjumlahkan antara bit yang diterima di transmitter sama dengan bit yang di receiver dijumlahkan dengan bit data. Kemudian, untuk kondisi kedua, perhitungan bar sama dengan kondisi pertama, yang dimana menjumlahkan bit hasil scrambling, jadi jumlah yang masuk ke receiver dibandingkan dengan jumlah bit. Kemudian, pada kondisi ketiga sama dengan kondisi kedua, yang membedakannya hanya di proses descramble. Berikut kondisi bit untuk user 1, yang dimana user 1 10110010 dan begitu seterusnya.
Kemudian di dalam multibit ada 8 bit. Jadi bit 1 itu 1, bit 2 itu 0, begitu seterusnya mengikuti bit yang diatur sampai bit 8 sama dengan 0. Kemudian masuk lagi ke bit 9 dimulai dari 1 sampai 0, begitu seterusnya sampai bit ke 10.800. Begitu juga untuk bit ke 10.801, karena bitnya diatur, hasilnya akan tetap sama. Dan begitu seterusnya sampai bit ke 1.080.000. Berikut ini adalah bit yang dimasukkan ke transmitter, yang dimana bitnya masih sama dengan hasil bit inputnya. Kemudian, untuk user 2, bit yang diatur 01001101. Di sini, kondisinya sama dengan user 1, yang dimana untuk bit 1 sampai 8, dimana bit 1 itu adalah 0, bit 2 itu 1, begitu seterusnya mengikuti bit yang diatur sampai bit 8 sama dengan 1. Berikut ini merupakan hasil bit transmitter di sisi transmitter untuk user 2. Kemudian berikut untuk kondisi 2, yang dimana data input untuk user 2 sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk PRBS dilakukan sesuai dengan subregister. Dan scramble-nya itu mengesorkan data input dengan PRBS. Berikut untuk multibitnya. Kemudian, berikut bit dari PRBS yang dimana pasti berbeda, karena mengalami pergeseran sesuai dengan standar 3GPP.
Selanjutnya, untuk user 2 sama keadaannya. Untuk inputannya sama seperti sebelumnya. Yang dimana untuk PRBS sesuai dengan standar 3GPP, lalu scramble menggunakan prosesor. Kemudian, untuk transparansi multibitnya seperti berikut ini. Kemudian berikut merupakan bit dari PRBS, yang dimana sampai bit 1.080.000. Berikut merupakan kondisi 3, yang dimana pada user 1 sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, berikut adalah nilai PAPR, yang dimana pada kondisi 1, 2, 3 pada modulasi BPSK. Yang dimana pada PAPR kondisi pertama nilainya lebih tinggi daripada kondisi 2 dan 3, dikarenakan pola bit yang berulang. Karena inputannya 10110010, ini mengakibatkan PAPR yang tinggi. Kemudian, di sisi receiver, untuk kondisi 1 yang dimana inputan dari transmitter diteruskan menjadi output, yang dimana hasilnya akan sama. Berikut multibit sampai 1.080.000 yang dimana nilainya sama dengan bit inputan. Kemudian berikut ini adalah bit outputnya, yang dimana sebelumnya bit yang ditransmisikan ke transmitter. Bit outputnya sama dengan bit inputnya, yang dimana ini merupakan multibit yang ditampilkan sebanyak 1.080.000.
Untuk user 2 sama dengan user 1. Hasil perolehan outputnya sama dengan inputan user 2. Nah, berikut multibit output user 2 yang sama dengan hasil inputan bit tersebut. Berikut ini adalah hasil output user 2 yang dimana bit yang ditransmisikan di transmitter. Pada kondisi kedua, untuk user 1 yang dimana hasil dari pengacakan diterima oleh receiver, sehingga hasil output yang diterima sama dengan input yang telah diatur. Kemudian, pada user 2 diterima oleh receiver, sehingga hasil bit receiver tidak sama dengan inputannya. Berikut ini multibit untuk hasil scramble untuk user 2 yang dimana ditampilkan sebanyak 1.080.000. Kemudian berikut ini adalah bit output yang diterima di receiver yang dimana ditampilkan sebanyak 1.080.000.
Selanjutnya, pada kondisi ketiga, untuk user 1 di mana hasil pengacakan dari PRBS yang sama pada sisi receiver adalah data pemulihan. Data ini sama dengan hasil input, yang dimana input untuk multibit untuk data acak sebanyak 1.080.000. Berikut ini adalah PRBS yang sama pada sisi receiver pada proses scrambling, yang dimana akan dipantulkan sebanyak 1.080.000. Kemudian, ini adalah hasil pemulihan bit, yang dimana akan sama nilai bitnya dengan bit inputannya pada user 1. Yang akan ditampilkan multibit sebanyak 1.080.000. Untuk user 2, hasil scramble pada PRBS, yang dimana data ini merupakan hasil bit. Berikut merupakan tampilan bit sebanyak 1.080.000 untuk hasil scramble. Kemudian, berikut ini adalah bit PRBS yang sama dengan PRBS di transmitter di sisi pengacakan.
Kemudian, hasil scramble-nya yang nilai bitnya sama dengan bit inputan pada user 2 sebanyak 1.080.000. Berikut ini adalah hasil dari skenario sistem yang diterapkan pada modulasi BPSK sampai 16 PSK dengan kinerja sistem yang sama. Di mana dengan mendapatkan nilai PAPR untuk kondisi 1 sampai dengan kondisi ketiga pada modulasi BPSK sampai 16 PSK, pada kondisi 1 PAPR yang dimana didapatkan lebih tinggi pada setiap modulasi dibandingkan dengan kondisi 2 dan 3. Yang dimana kondisi 2 dan 3 PAPR yang sama dikarenakan karena memiliki bit yang teracak, sehingga bit yang masuk ke dalam fase subcarrier berbeda dengan kondisi 1 yang memiliki bit yang berulang, sehingga hasil setiap subcarriernya menghasilkan simbol yang sama dengan mendapatkan PAPR yang tinggi. Berikut merupakan grafik CCDF terhadap PAPR pada skenario 1 pada rentang 3 sampai 12 dB di 10⁻⁶, yang dimana ini menandakan terjadinya pola bit berulang yang bit diatur tersebut karena proses skenario 1 ini tidak memiliki scrambler, sehingga jumlah bit yang masuk ke dalam proses modulasi itu diproses di dalam diproses di dalam proses modulasi itu diubah ke dalam bentuk simbol, sehingga simbol-simbol yang terbentuk di dalam subcarrier mapping itu sefase, sehingga terjadinya PAPR yang tinggi. Begitu juga dengan PSD grafik skenario 1 yang ditunjukkan oleh in-band yang lebar. Berbeda dengan skenario 2 dan 3 yang menunjukkan in-band yang rata. Berikut merupakan hasil BER untuk skenario 1, 2, dan 3 pada user 1 dan 2, yang dimana BER menurun tajam pada seiring meningkatnya SNR, karena BER ini dipengaruhi oleh jenis kanal dan jenis modulasinya. Berikut merupakan simulasi pada kanal AWGN di modulasi QAM, yang dimana proses dan simulasinya tetap sama. Yang membedakan di sini hanya modulasi dan inputan yang digunakan. Inputan user 1 itu 10, 10, 10, 10, dan user 2 0, 10, 0, 1, 10, 1. Untuk proses dan simulasinya tetap sama seperti sebelumnya, dimana ini kondisi 1 inputan sama dengan TX yang dimana ini merupakan inputan akan meneruskan ke bagian transmitter. Ini merupakan multibit yang akan ditampilkan sebanyak 1.080.000.
Begitu juga pada user 2, ini ialah inputan yang akan meneruskan bit-bit tersebut ke dalam proses transmisi. Yang akan ini menampilkan multibit sebanyak 1.080.000. Sama dengan user 1 prosesnya. Yang membedakan bitnya aja yang berbeda. Berikut ialah skenario kedua pada user 1. Yang pertama urutan pertama itu input, urutan kedua PRBS, urutan ketiga itu data scramble, yang dimana ini merupakan urutan data in seperti tadi, multibitnya yang ditampilkan sebanyak 1.080.000. Lalu ini multibit PRBS, yang dimana PRBS ini dihasilkan dari pergeseran register 31 bit karena ini sesuai dengan standar 3GPP. Lalu ini ialah hasil scrambler multibitnya yang mensorkan antara data in dengan PRBS. Multibitnya sebanyak 1.080.000 juga. Sama dengan user 2, untuk kondisi 2, perbedaannya hanya inputannya saja yang berbeda. PRBS-nya juga berbeda karena pergeseran register tersebut. Ini adalah multibit pada data input user 2 yang ditampilkan sebanyak 1.080.000. Ini bit PRBS yang akan ditampilkan sebanyak 1.080.000 yang diakibatkan oleh pergeseran register 31 bit. Lalu ini multibit hasil scrambler yang akan ditampilkan sebanyak 1.080.000. Selanjutnya skenario ketiga untuk user 1 sama seperti sebelumnya di skenario 2. Lalu ini ialah kondisi PAPR untuk modulasi 4 km, kondisi 1, 2, dan 3. Yang dimana PAPR kondisi 1 itu lebih tinggi daripada kondisi 2 dan 3 yang diakibatkan oleh pola bit berulang tersebut. Berikut merupakan hasil receiver untuk kondisi 1 yang dimana inputan dari transmitter diteruskan menjadi output yang dimana hasilnya akan sama, sehingga terjadinya pola bit berulang tersebut yang dimana ditunjukkan oleh 10, 10, 10, 10 yang panjang. Ini ialah multibit 1.080.000 inputan dari transmitter tersebut. Lalu begitu juga dengan yang outputnya, pasti hasilnya akan sama dengan inputan dari transmitter tersebut karena tidak adanya proses pengacakan di dalam skenario 1. Proses yang sama untuk user 2, yang membedakan hanya inputan yang diteruskannya saja, sehingga output yang diterima sama dengan inputan user 2 karena tidak adanya proses pengacakan di dalam user 2 di skenario 1. Berikut multibit yang ditampilkan untuk TX bits yang di user 1 sebanyak 1.080.000.
Begitu juga dengan hasil output ditampilkan sebanyak 1.080.000. Selanjutnya proses yang sama untuk receiver di kondisi 2 dan 3, di mana nanti kondisi 2 itu hasil scrambler akan menjadi output, sedangkan kondisi 3 hasil pemulihan itu akan menjadi output. Untuk setiap modulasi melakukan proses yang sama. Berikut ialah PAPR untuk kondisi 123 pada modulasi 4 km sampai 256 km menunjukkan PAPR kondisi 1 lebih tinggi daripada PAPR kondisi 2 dan 3 yang diakibatkan oleh pola bit berulang tersebut, yang dimana pola bit yang berulang itu akan masuk ke proses modulasi yang akan dibentuk simbol. Simbol tersebut akan diproses ke bentuk subcarrier mapping yang dialokasikan berbeda-beda di setiap usernya, sehingga bentuknya fase yang sama pada subcarrier tersebut. Ini ialah PAPR untuk kondisi 1, 2, 3 dan PSD-nya. Hasilnya sama seperti sebelumnya karena kanal tidak mempengaruhi oleh PAPR dan PSD, karena PAPR dan PSD ini terbentuk di dalam proses IFFT, yaitu sebelum masuk kanal. Lalu ini bar untuk 3 skenario. Ini skenario 1, lalu ini skenario 1, ini skenario 2, dan ini skenario 3, yang dimana menunjukkan bar yang hampir sama di setiap skenarionya, dikarenakan bar ini lebih dipengaruhi oleh jenis kanal dan tingkatan order modulasinya. Untuk pengaruh scrambler dan descrambler itu berpengaruh sangat kecil. Untuk kanal relay itu parameter dan simulasinya seperti sama kanal AWGN dengan mengalokasikan inputan yang sama. Untuk proses di dalamnya itu sama. Hanya saja untuk codingan di kanal relay ini berbeda di dalam kanalnya karena menambahkan jenis koefisien kanal noise pada kanal relay seperti berikut. Langsung saja ke demo modulasinya. Ini ialah kondisi 1 untuk user 1, yang dimana prosesnya sama seperti AWGN sebelumnya. Setelah mendemokan sampai modulasi terakhir, dapatlah PAPR untuk kondisi 1, 2, 3 di setiap jenis modulasi, yang PAPR-nya masih sama seperti kanal AWGN karena tidak berpengaruh ke jenis kanal untuk PAPR ini. PAPR kondisi 1 lebih tinggi daripada PAPR kondisi 2 dan 3 ini, yang dipengaruhi oleh faktor yang sama, yaitu pola bit berulang.